Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masam Astri. Kali ini, Masam Astri akan mengulas film Korea yang berjudul My Sigir. Film ini rilis pada tahun 2001 dan film ini juga menjadi film yang sangat laris waktu itu. Tanpa perlu lama-lama, langsung saja kita review filmnya. Awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang menunggu kekasihnya di bawah pohon. Mereka berjanji bertemu di situ setelah 2 tahun terpisah. Mereka juga berjanji akan membuka kapsul yang mereka kubur selama 2 tahun di bawah pohon tersebut. Tapi sayangnya setelah menunggu lama, kekasihnya belum kunjung datang juga. Scene pun pindah 2 tahun sebelumnya. 2 tahun yang lalu, saat itu Gyeonwoo lagi makan di sebuah kafe kecil bersama teman-temannya. Tiba-tiba HP Gyeonwoo berbunyi. Setelah diangkat ternyata yang menelpon ibunya. Saat itu ibunya menyuruh Gyeonwoo pergi ke rumah bibinya. Karena bibinya saat itu sangat merindukan Gyeonwoo. Sebab Gyeonwoo sangat mirip dengan anak bibinya yang sudah meninggal setahun yang lalu. Sekaligus, bibinya mau memperkenalkan Gyeonwoo dengan seorang wanita. Gyeonwoo yang mengetahui hal itu pun agak malas untuk menemui bibinya. Saat mau pulang naik kereta, tiba-tiba Gyeonwoo melihat seorang wanita mabuk yang berdiri melewati batas aman. Gadis itu hampir tertabrak kereta, tapi Gyeonwoo buru-buru menyelamatkannya. Tanpa berterima kasih, wanita itu hanya melihat Gyeonwoo dengan tatapan kosong. Di dalam kereta, wanita itu berulah lagi. Dia malah memukul seorang pria yang duduk di depannya. Dia menyuruh pria itu memberikan kursinya kepada kakek yang berdiri di dekatnya. Pria itu akhirnya mengalah dan memberikan tempat duduknya kepada kakek tersebut. Selang beberapa lama, tiba-tiba wanita itu memuntahkan isi perutnya ke badan sang kakek. Nah, masalahnya, sebelum pingsan wanita itu melihat ke arah Gyeonwoo sambil memanggilnya dengan sebutan sayang. Sontak para penumpang semuanya melihat ke arah Gyeonwoo. Tak terkecuali kakek yang terkena muntahan tadi. Si kakek malah menyuruh Gyeonwoo membersihkan muntahan yang ada di badannya. Dikarenakan saat itu semua orang mengira Gyeonwoo pacar gadis pemabuk tersebut. Saat itu Gyeonwoo tidak bisa menghindar lagi. Mau tak mau, Gyeonwoo akhirnya membersihkan muntahan gadis tersebut. Setelah turun dari kereta, Gyeonwoo bingung mau membawa gadis itu kemana. Karena Gyeonwoo tak tahu alamat rumahnya. Akhirnya Gyeonwoo membawa gadis tersebut ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel, Gyeonwoo langsung mandi untuk membersihkan sisa-sisa muntahan gadis pemabuk itu. Tapi sial bagi Gyeonwoo. Ketika selesai mandi, belum sempat berpakaian, tiba-tiba ada 2 polisi yang menodongkan senjata kepadanya. Ternyata malam itu ada razia hotel dari kepolisian setempat. Gyeonwoo akhirnya dibawa polisi-polisi itu dan dijebloskan ke dalam penjara. Besoknya Gyeonwoo dibebaskan. Saat pulang dari kantor polisi menuju rumahnya, di perjalanan Gyeonwoo bertemu dengan gadis yang mabuk tadi malam. Tapi untungnya si gadis itu tidak mengenalinya. Mungkin si gadis memang tidak ingat apa-apa. Sesampainya di rumah, Gyeonwoo dimarahi ibunya karena tidak datang ke rumah bibinya. Gyeonwoo merasa kesialan-kesialan yang menimpanya bermula dari membantu gadis pemabuk itu. Karena terlalu capek semalaman kurang tidur, Gyeonwoo akhirnya tertidur. Selang beberapa menit, HP-nya berdering. Setelah diangkat ternyata yang menelpon wanita yang mabuk tadi malam. Dia mengajak Gyeonwoo ketemuan saat itu juga. Setelah bertemu, wanita yang bernama Jun Ji-hoon itu pun bertanya. Dengan wajah menyelidik, dia bertanya apa sebenarnya yang Gyeonwoo lakukan tadi malam kepadanya saat dia mabuk dan tak sadarkan diri. Karena merasa terintimidasi, dituduh melakukan hal yang tak senonoh, akhirnya Gyeonwoo menjelaskan semuanya dengan detail. Setelah mendengar penjelasan Gyeonwoo, Ji-hoon pun akhirnya mengajaknya makan di sebuah restoran. Mungkin itu semacam tanda berterima kasih kepada orang yang telah menolongnya. Saat menunggu pesanan, Ji-hoon mendengar bapak-bapak merayu anak di bawah umur yang duduk di samping mereka.
Ji-hun langsung mendatangi mereka sambil marah-marah. Ji-hun pun akhirnya memukul bapak-bapak tersebut. Tapi untung saja bapak-bapak itu cepat pulang. Melihat kebarbaran Ji-hun, tiba-tiba Gyun-woo merasa malu dan takut. Saat kembali duduk, Ji-hun mulai bercerita. Dia sangat sedih karena baru putus cinta. Makanya sejak saat itu dia sering mabuk-mabukan. Melihat Ji-hun menangis, spontan Gyun-woo memberikan sapu tangan miliknya. Setelah mengelap air mata dan ingusnya, Ji-hun langsung memasukkan sapu tangan tersebut ke saku celananya. Melihat itu, Gyun-woo langsung berkata bahwa sapu tangan itu miliknya. Dengan wajah agak malu, Ji-hun pun memberikan sapu tangan itu ke Gyun-woo. Selang beberapa menit, karena terlalu banyak minum alkohol, akhirnya Jun Ji-hun pingsan lagi. Tak ada pilihan lain bagi Gyun-woo, kecuali membawa Jun Ji-hun kembali ke kamar hotel yang kemarin. Alasan Gyun-woo membawa ke hotel sama dengan yang kemarin, yaitu sama-sama tidak tahu alamat rumahnya. Sesampainya di sana, Gyun-woo langsung membaringkan Ji-hun. Saat itu, Gyun-woo merawatnya dengan telaten. Gyun-woo juga mengelap bekas-bekas kotoran muntahannya. Sambil membersihkan, dalam hati Gyun-woo mulai merasa kasihan dan berjanji akan membantu Ji-hun untuk melupakan mantan pacarnya. Keesokan paginya saat Gyun-woo terbangun dari tidurnya, dia merasa aneh. Pasalnya, Gyun-woo terbangun di atas kasur, sedangkan Ji-hyun malah tidur di lantai. Saat Ji-hyun terbangun, dia langsung ke kamar kecil untuk mencuci muka. Setelah itu, dia bergegas untuk pulang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa tadi malamnya. Siang harinya, sebagai mahasiswa yang belum memikirkan masa depannya, Gyun-woo masuk kuliah. Tapi, karena tak punya kemauan, Gyun-woo pun kuliah sambil malas-malasan. Sampai Ji-hyun mendatangi kelasnya dan mengizinkan Gyun-woo untuk tidak masuk mata kuliah saat itu. Ji-hyun mengarang cerita ke dosennya bahwa dia baru aborsi, sedangkan ayahnya adalah Gyun-woo. Mendengar alasan itu, Gyun-woo tidak terima dan mau balik masuk kelas. Tapi Ji-hyun lebih kuat. Dengan paksa Ji-hyun membawa Gyun-woo ke taman bermain. Setelah lelah bermain, mereka duduk di tepi danau. Tapi tiba-tiba Ji-hyun ingin tahu seberapa dalam danau itu. Tanpa basa-basi lagi, Ji-hyun langsung menceburkan Gyun-woo ke danau itu. Alhasil Ji-hyun harus melompat juga setelah melihat Gyun-woo tidak bisa berenang. Suatu hari Gyun-woo sedang bersama teman-temannya di sebuah kafe. Melihat ada tipe cewek yang disukainya lewat, Gyun-woo buru-buru mengejarnya. Maksud hati ingin berkenalan dengan cewek tersebut. Dengan gayanya yang so akrab, Gyun-woo memanggilnya dengan kata sayang. Setelah wanita itu menoleh, ternyata dia adalah Ji-hyun. Wanita yang selama ini ditakuti oleh Gyun-woo karena kebarbarannya. Melihat cewek yang digodanya adalah Ji-hyun, Gyun-woo langsung cepat-cepat kabur menghindari Ji-hyun. Karena Gyun-woo tahu seberapa barbarnya cewek itu. Ji-hyun yang marah dipanggil sayang tidak tinggal diam. Dia mengejar Gyun-woo tapi dia kehilangan jejak. Saat ditelepon pun Gyun-woo pura-pura jadi customer service sambil berkata dengan bahasa Inggris kalau HP yang dituju sedang tidak aktif. Scene pun pindah saat Gyun-woo pulang dari kafe. Gyun-woo yang mabuk akhirnya pulang naik kereta. Karena dia mabuk, dia berinisiatif ingin balas dendam kepada Ji-hyun. Dia pun pura-pura tidur di kereta itu dengan harapan Ji-hyun menemukannya dan membawanya pulang. Tapi bukannya Ji-hyun yang datang, malah segerombolan copet yang mencuri dompetnya. Keesokan harinya, saat bertemu dengan Ji-hyun, Gyun-woo langsung dipukul habis-habisan karena kesalahan kemarin yang menggodanya memanggil kata sayang. Setelah lebam semua, Ji-hyun merasa kasihan dan mentraktirnya untuk makan siang. Suatu hari, Gyun-woo mendapat email dari Ji-hyun. Dia mengatakan bahwa 2 hari lagi adalah hari ulang tahunnya. Gyun-woo berpikir akan memberikannya kejutan di taman bermain. Gyun-woo sudah merencanakan semuanya dengan bantuan temannya yang bertugas di taman itu. Tapi sayangnya malam itu mereka malah jadi sandera seorang tentara yang kabur dari asrama.
Tentara itu mau bunuh diri karena ditinggal selingkuh sama pacarnya. Alhasil, acara kejutannya pun gagal total. Sejak saat itu, mereka lama tak bertemu. Sampai suatu saat, Gyun-woo duduk sendirian di kafe. Tiba-tiba, Ji-hyun datang menghampirinya dan mengajaknya jalan-jalan lagi. Di dalam kereta mereka sempat bermain game. Aturannya begini, siapa saja yang lewat, kalau kaki kiri yang menginjak garis, maka Ji-hyun yang menang. Sebaliknya, kalau kaki kanan yang menginjak, maka Gyun-woo yang menang. Permainan mereka pertamanya cukup adil, sampai tiba saatnya segerombolan tentara lewat. Dan saat melewati garis, mereka kompak menggunakan kaki kiri semua. Alhasil, untuk kesekian kalinya, Gyun-woo babak belur karena tamparan Ji-hyun. Sebenarnya, selama berteman Gyun-woo menyukai Ji-hyun, tapi takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Ji-hyun pun juga menyukai Gyun-woo, tapi Ji-hyun takut mantan pacarnya yang sudah mati cemburu. Intinya, Ji-hyun masih belum bisa move on. Suatu saat mereka sama-sama kencan dengan pasangannya masing-masing. Tapi, kencan mereka gagal total. Ternyata, wanita yang berkencan dengan Gyun-woo seorang pria. Sedangkan Ji-hyun, dia tahu bahwa dia mencintai Gyun-woo dan sulit menerima yang lain. Siang harinya mereka berjanji untuk ketemuan di bawah pohon. Sebelumnya, Ji-hyun menyuruh Gyun-woo menulis perasaannya kepada Ji-hyun. Ji-hyun pun juga menulis dengan mengungkapkan isi hatinya di surat itu. Mereka bersama-sama mengubur surat yang dimasukkan ke tabung kapsul dan berjanji akan membukanya 2 tahun lagi. Setelah itu mereka berpisah. Selama 2 tahun mereka tidak bertemu, bahkan komunikasi pun terputus. Nah, di sini kita kembali ke awal video. Saat ini kita ke masa yang sekarang. Setelah 2 tahun, akhirnya Gyun-woo mendatangi tempat itu lagi. Tapi Ji-hyun belum datang menepati janjinya. Setahun kemudian, Ji-hyun mendatangi tempat itu. Di sana, dia melihat seorang kakek yang duduk di bawah pohon. Si kakek menjelaskan bahwa dia tahu rahasia mereka. Bahkan, si kakek mengaku sudah membaca surat mereka. Si kakek juga menjelaskan bahwa Gyun-woo sering datang ke tempat itu hanya untuk bertemu dengan Ji-hyun. Gyun-woo masih percaya bahwa Ji-hyun akan datang ke tempat itu suatu hari nanti. Setelah mendengar penjelasan sang kakek, Ji-hyun tidak bisa menahan rasa sedihnya. Akhirnya Ji-hyun pulang dan menyesali perbuatannya itu. Keesokan harinya, Ji-hyun naik kereta untuk pergi menemui ibu mantan pacarnya. Sedangkan di sisi lain, Gyun-woo melihat Ji-hyun. Dia mencoba mengejarnya. Tapi sayangnya dia malah ketinggalan kereta yang dinaiki Ji-hyun. Shin pun pindah ke Ji-hyun yang sedang bertemu dengan ibu mantannya. Dari pembicaraan mereka, bisa diketahui bahwasannya Ji-hyun tinggal di Prancis selama 3 tahun. Tak lama berselang, tiba-tiba Gyun-woo datang. Ternyata, orang yang ditemui Ji-hyun adalah bibi dari Gyun-woo yang anaknya sudah meninggal. Sesaat mereka sama-sama terkejut. Bibinya menjelaskan bahwa Ji-hyun lah yang dari dulu ingin diperkenalkan ke Gyun-woo. Pantas saja, waktu mabuk di dalam kereta, Ji-hyun memanggilnya dengan kata sayang. Ternyata, karena muka Gyun-woo sangat mirip dengan sepupunya atau mantan pacar Ji-hyun. Keduanya pun hidup bersama selamanya dan film pun selesai. Bagi teman-teman yang suka sama videonya, tolong bantu channel ini berkembang dengan cara sukai dan subscribe, karena itu gratis. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari Mas Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.